jaga hati. Kesehatan mental jauh lebih penting dari apapun. Kesehatan mental dan kesehatan rohani. Pikiran kita, bagaimana menjaga pikiran dan hati kita? Berpikirlah positif. Positive thinking dan positive feeling, itu penting. Jadi positive thinking dan positive feeling. Ya. Pikiran kita dan hati kita ini harus positif, kan begitu. Bagaimana cara menjaga supaya pikiran kita tetap positif? Ya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bersyukur, kita akan bahagia. Ya, di saat bahagia Allah akan memberikan bonus yang namanya sehat. Itu jawabannya. Jadi langkah pertama, jaga hati. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang di rumahnya tidak punya mie instan 7 tangan? Dan siapa di antara Bapak Ibu yang sudah meninggalkan gula pasir? Inilah jawaban kenapa masyarakat kita banyak yang sakit. Sementara Allah sudah memberikan berkah luar biasa kepada bangsa kita. Betul? Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia, dan produsen tanaman obat terbesar nomor 2 di dunia. Ada 40.000 jenis tanaman obat yang belum kita manfaatkan secara benar. Ya. Antioksidan. Lalu bicara antibodi nggak usah dibahas lah, udah terlalu kuno ya. Tapi itu juga penting, di mana benteng pertahanan kedua adalah antibodi, dan benteng pertahanan ketiga, ya proses yang paling penting dari semuanya itu adalah regenerasi sel. Kenapa penyakit diabetes nggak bisa sembuh-sembuh? Ya karena obat yang selama ini kita minum hanya sekedar nurunin gula. Tapi yang harus dilakukan, lakukanlah pengobatan secara holistik, dibersihkan tubuh kita dari radikal bebas, dinetralisir proses oksidasinya tentunya dengan herbal golongan fitofarmaka yang mengandung senyawa aktif antioksidan, ya. Lalu dikuatkan imunitasnya dan diberikan herbal atau suplemen yang memiliki fungsi regenerasi sel. Itulah holistic integrated medicine. Jadi kalau di luar sana masih ada dokter yang mengatakan nggak bisa ngobatin diabetes, ya berarti nggak update ilmunya, nggak mempelajari teknologi-teknologi terbaru. Saya tegas saya katakan sama teman-teman di kedokteran, ayolah kita ini hidup jangan seperti katak dalam tempurung, hanya mendalami ilmu kedokteran medis. Di luar sana banyak ilmu kedokteran yang berkembang pesat, teknologinya berkembang pesat, gitu. Oke, sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, di mana sesi terakhir ini penting, 7 resep. Jadi kalau tadi kita sudah tahu kenapa kita sakit, ya, di mana manusia memiliki 3 unsur, mind, body, and soul, kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani. Ya, di mana kesehatan jasmaninya ditentukan juga oleh kesehatan mentalnya, dan kesehatan jasmani ditentukan oleh sehatnya sel-sel tubuh kita, dan sehatnya sel-sel tubuh kita ditentukan oleh tadi ada 3 hal yang sudah saya jelaskan. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara mencegahnya? Itu yang paling penting, Pak. Bagaimana cara mencegah diabetes dan bagaimana cara mengobatinya bagi yang sudah terlanjur sakit? Mudah-mudahan ini dilihat ya teman-teman di rumah ya, karena hujan, dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita, ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ada 7 resep ya. Langkah pertama, apa yang harus dilakukan? Jaga hati. Kesehatan mental jauh lebih penting dari apapun. Kesehatan mental dan kesehatan rohani. Pikiran kita, bagaimana menjaga pikiran dan hati kita? Berpikirlah positif. Positive thinking dan positive
feeling, itu penting. Jadi positive thinking dan positive feeling. Ya. Pikiran kita dan hati kita ini harus positif, kan begitu. Bagaimana cara menjaga supaya pikiran kita tetap positif? Ya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bersyukur, kita akan bahagia. Ya, di saat bahagia Allah akan memberikan bonus yang namanya sehat. Itu jawabannya. Jadi langkah pertama, jaga hati. Kemarin ada pasien saya, ibu-ibu, kena stroke, usia 55 tahun, dia kena stroke. Saya baru ngomong 2 kali dibantah 10 kali. Ini mau dalam hati saya mau konsultasi apa membantah-bantahan ini? Saya baru ngomong sekali 2 kali, kebanyakan dia yang ngomong, gitu loh. Padahal mulutnya sudah cadel karena kena stroke, ya. Tangan kanan, kaki kanannya lumpuh, anak dan suaminya duduknya di belakang, nggak berani di sebelahnya. Udah tahulah karakter ibu ini kayak gimana lah, dominan di keluarganya. Suaminya ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Di depan saya, ibu ini berani memaki-maki suaminya. Lalu saya bilang begini, hati-hati dengan ucapan ibu. Bagaimanapun suami ibu adalah imam ibu, orang yang harus ibu hormati. Di saat ibu mengeluarkan kata yang tidak nyaman, jangankan kata kasar, kata yang tidak nyaman dan melukai hati suami ibu, Allah murka. Saya ngomong gitu, saya dimarahin, Pak. Wah, ini hobinya marah nih ibu nih. Lalu saya dengan santai ngomong begini, mohon maaf ibu, bapak, nih anaknya, saya tidak punya obat buat penyakit ibu. Karena yang sakit bukan fisiknya, tapi yang sakit pikiran dan hatinya. Silahkan pulang. Wah, marah-marah terus di klinik saya, ngomel terus. Udah jauh-jauh sini nggak dikasih obat, bla bla bla. Wah, lah gimana mau ngasih obat kalau yang sakit mentalnya? Ada lagi bapak-bapak dari Padang, jadi berobat ke klinik saya sebulan sekali. Nangis-nangis di depan saya, dok, saya baru saja kehilangan soulmate saya, belahan jiwa saya, istri saya tercinta meninggal mendadak kena serangan jantung. Setelah saya ditinggal sama istri saya jadi sering sedih, sering ngelamun, sehingga 3 bulan terakhir ini saya divonis sakit diabetes, kolesterol tinggi, tensi tinggi. Sebelumnya saya tidak pernah sakit, dok, sebelumnya saya bahagia. Apa yang harus saya lakukan? Berarti disembuhkan dulu mentalnya ini. Setiap bulan datang ke tempat saya curhat. Hanya curhat, Pak. Kalau obat pun saya berikan suplemen lah. Di bulan ke-6 alhamdulillah sembuh. Di bulan ke-6 dia membawa anak-anaknya. Pada saat itu dia bilang begini, alhamdulillah dok saya sudah sembuh, saya minta izin saya mau kawin lagi. Itu tentang kesehatan mental. Banyak sekali penyakit-penyakit atau pasien-pasien yang datang itu dimulai dari penyakit yang disebabkan karena menurunnya kesehatan mental. Oke, langkah kedua, kalau tadi jaga hati, jaga pikiran. Yang kedua, jaga makan. Hari ini PR panjang buat bangsa kita, bahwa penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal itu tidak lepas dari pola makan kita yang sudah mulai salah. Ya, bagaimana cara jaga makan yang benar? Yang pertama, makan jangan berlebih-lebihan. Siapa yang nyuruh? Hah? Salah. Yang nyuruh langsung Allah. Ada di, kalau yang nyuruh Allah berarti ada di Al-Quran. Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan, betul? Baru dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi, bunyinya apa? Apa? Berhenti makan, makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis, Pak. Itu bukan hadis.
Saya pernah disentil sama Ustadz Adi Hidayat. Karena dulu saya mengatakan itu hadis. Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan saking ini hadis palsunya tidak ada di buku hadis palsu, Pak. Itu bukan hadis, itu cerita zaman dulu di saat Nabi sudah pindah ke Madinah. Konon ceritanya ada penguasa di kerajaan Yunani, ya Romawi kuno, mengutus tabib, kalau sekarang dokter, disuruh teliti kenapa kok orang Arab itu kuat-kuat, sehat-sehat, dan selalu menang dalam pertempuran, kan begitu. Diteliti sama si dokter ini. Setahun beliau buka praktek di sana dan tidak ada yang berobat. Setahun buka praktek di sana dan tidak ada yang berobat. Kenapa? Ternyata kesimpulan yang dibuat bahwa orang Arab itu kuat karena makannya di saat lapar, berhenti makan sebelum yang, tapi sekali lagi itu bukan ucapan dari hadis. Ucapan hadis salah satunya adalah jikalau kamu memasukkan makanan, cukuplah sepertiganya buat makanan, sepertiganya lagi buat air, dan sisanya untuk bernafas. Itu baru hadis Nabi. Silahkan cek. Ya. Jadi makan jangan berlebih. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik, pastikan makan sebelum jam 7. Lebih tepatnya lagi, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam.